Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan salihan maqbulan wa alhiqna bi'ibadika sholihin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, hadirin hadirat sahibal fadilah wa sa'adah, seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada. Alhamdulillah, Allah hingga saat ini telah menganugerahkan rahmah, ma'unah, hidayah serta kasih sayangnya kepada kita, sehingga hingga saat ini kita ditakdirkan dengan takdirnya yang baik dapat mendapati bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang mengaku di dalam dirinya ada keimanan, ada ketakwaan, hendaknya betul-betul memperhatikan doa yang biasa disenandungkan pada saat bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Secara filosofis, tentu doa ini mengandung makna yang sangat mendalam. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tentu orang yang faham betul dengan arti atau hikmah nilai-nilai doa ini, mereka akan mempersiapkan bulan Ramadan sedari awal Rajab datang. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke Ramadan. Nah, orang yang masuk dalam bulan Ramadan sementara dia mulai Rajab sudah diberkahi, karena berdoa yang sedemikian rupa dia itu berharap agar diberkahi mulai Rajab, maka dia memantaskan diri, betul-betul mempersiapkan dirinya. Sedari Rajab dia langsung mengoptimalkan daya upayanya untuk ibadah, untuk hal-hal yang baik, untuk menghadirkan niat-niat yang baik di dalam kehidupannya. Ibadah ditambahkan, baca Al-Quran diperbanyak, kemudian baca sholawat diperbanyak, sehingga Sya'ban semakin meningkat, sehingga Ramadan semakin meningkat, hingga Allah menganugerahkan kepada hamba tersebut mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu sendiri bukan milik mereka yang mujahadah hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, akan tetapi milik mereka yang sudah memantaskan diri, mempersiapkan diri dari awal Rajab datang. Karena apa? Bukti dia diberkahi pada saat bulan Rajab adalah mempersiapkan diri dari Rajab hingga Sya'ban sampai Ramadan. Bukti keberkahan Rajab, Sya'ban adalah sampai di bulan Ramadan dan menikmati malam Lailatul Qadar. Bulan Rajab penuh ya, bulan yang penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Ya, di dalam banyak keterangan, tentu bulan-bulan yang diharamkan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana salah seorang ulama dalam madhab Abu Hanifah, namanya Mulla Ali Al-Qari, beliau pernah mengatakan, kama anna as-sayyi'ata al-hasanata tudha'af fas-sayyi'atu aydun tudha'af, kama anna al-hasanata tudha'af fas-sayyi'atu aydun tudha'af. Sebagaimana Allah melipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pula melipat gandakan pahala yang Allah pula melipat gandakan amal perbuatan buruk yang dilakukan pada bulan yang dimuliakan tersebut. Jadi kita perlu berhati-hati ketika datang bulan yang dimuliakan oleh Allah ta'ala. Jika kita melakukan hal-hal yang baik, itu akan bernilai pahala berlipat ganda. Jika yang dilakukan adalah hal yang buruk, itu akan bernilai dosa yang berlipat ganda pula. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Tentu banyak amalan yang harus atau yang bisa kita senantiasa istiqomahkan ketika bulan Rajab datang. Memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan di antaranya. Bahkan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur fil ad'iyati allati tashrahus sudur dijelaskan oleh Imam Syekh Abdul Qudus Al-Makki Asy-Syafi'i anna man istaghfara fi Rajab bil ghadati wal 'ashyi yarfa'u yadayhi wa yaqul rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya lam tamassan naru lahu jilda. Beliau di dalam bukunya menyatakan barang siapa yang istighfar pada waktu pagi dan petang, istighfar jumlahnya berapapun silahkan, bebas. Kemudian setelah itu, setelah dia istighfar pagi, setelah dia istighfar petang, dia membaca doa, singkat sekali doanya, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya 70 kali dalam sehari, lam tamassalahun naru jilda, maka dia tidak akan mungkin tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Tentu ini wirid yang bisa kita upayakan ketika datang bulan Rajab. Pagi, sore membaca istighfar dengan jumlah yang ganjil tidak ditentukan, ditutup dengan doa 70 kali, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Ya, seperti itu. Maka faidahnya lam tamassan lahun naru jilda. Allah tidak akan memberikan api neraka kepada orang tersebut. Hadirin hadirat akramakumullah. Termasuk peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, yaitu kalau tidak salah pada saat 15 Rajab adalah pemindahan arah kiblat yang semula dari Baitul Maqdis, Syam, Palestina ke Ka'bah Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah. Tentu ini sudah dijelaskan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali terkait hal ini. Pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Makkah. Dari Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, Kudus, ya, menuju Ka'bah Masjidil Haram di Makkah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Atlas As-Sirah An-Nabawiyah karya Syauqi Abu Khalil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan perintah untuk sholat, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam. Setidaknya 16 bulan pasca beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, beliau sholat menghadapkan wajah beliau ke Baitul Maqdis. Meskipun sebenarnya beliau lebih suka untuk menghadapkan dirinya ke Ka'bah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musyarrafah. Sehingga Jibril pernah mengatakan, Rasulullah juga mengatakan, yang kurang lebih maknanya aukamakol, aku lebih suka jika aku kiblatnya ini umatku juga dialihkan tidak menghadap ke kiblatnya orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi juga menghadap ke sana. Namun Jibril menyarankan berdoalah, minta kepada Tuhanmu. Kemudian turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menghadap ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardhaha, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Nah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini pun akhirnya menjadi satu momentum di mana kiblat umat Islam dipindah, yang semula di Masjidil Aqsa menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Tentu ini terjadi di bulan 15 Rajab. Seperti itu. Nah, hal ini menjadi ujian tersendiri bagi umat Islam pada zaman itu.
Ada orang-orang Yahudi mengatakan, kenapa Muhammad memindah kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah? Apakah dia menyalahi nabi-nabi sebelumnya? Seperti itu. Ini tentu hikmahnya adalah untuk menguji keimanan para sahabat umat Islam yang hidup di zaman Rasulullah SAW, yang memang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan mungkin punya kejanggalan-kejanggalan tertentu. Taslim tam, pasti akan mempasrahkan segala urusannya kepada Rasulullah SAW. Diperintahkan untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Makkah, Ka'bah al-Musyarrafah, amanna wa saddaqna. Tentu mestinya sikap seorang muslim harusnya seperti ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya apa yang telah kita pelajari bersama-sama pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita betul-betul bisa merenungi dan mengamalkan nilai-nilai doa yang ada di dalam Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini. Tolonglah kami agar kami senantiasa bisa istiqomah dalam kebaikan di bulan Rajab ini, sehingga melakukannya kita kebaikan, bukti keberkahan itu betul-betul telah muncul turun kepada diri kami, sehingga pantas untuk optimal di dalam bulan Sya'ban, sehingga pantas untuk totalitas di bulan Ramadan, sehingga pantas pula menerima malam Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.